Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari manajemen B Malam, Muhammad Zainal Hasan Ridho. Saya ingin menceritakan analisis di perusahaan saya bekerja, yaitu PT Fashion and Service Indonesia yang biasa terkenal dengan Zalora. Perusahaan Zalora itu berdiri tahun 2012. Awal mulanya di perusahaan tersebut hanya dia membuka ruko dan hanya ada kurang lebih 50 karyawan. Dan di situ baru terbentuklah dari adanya dengan manajer, supervisor, leader, dan para pekerja. Dan itu sangat merintis cukup lama dengan terbentuknya organisasi struktur kerja, barulah dibikin namanya di area yang pekerjaan itu. Yang pertama receiving, yang bagian menerima barang, lalu ada yang buat pembuatan barcode. Contoh seperti ada beberapa perusahaan yang kerjasama dengan Zalora, yaitu seperti Nike, Adidas, Vans, atau yang barang-barang yang belum branded lah di pertama itu. Yang baru itu diterima, baru kita dibikin barcode dengan logo Zalora. Habis itu ditaruh di bagian inventory. Lalu saat kita menjual dengan perusahaan online. Yang perusahaan online itu yang e-commerce. Perusahaan ini individu, yaitu Global Fashion Group. Jadi kita mempunyai aplikasi yang di handphone atau di web itu namanya zalora.com. Jadi saat kita mau beli barang di Zalora harus melalui web. Kita Zalora Fashion Online. Jadi perusahaan yang berdiri dari perusahaan yang online, jadi bukan offline. Jadi nggak ada di toko-toko. Kita saat mau beli harus online, seperti Lazada, Shopee, dan sebagainya. Lalu setelah 5 tahun dengan berjalannya waktu, mulai banyaklah customer yang beli ke Zalora. Akhirnya kita pindah dari ruko hingga kita sewa warehouse yang ukuran cukup besar. Targetnya 5 tahun. Dengan adanya terbentuk struktur organisasi itu, lalu pindah ke tempat yang baru. Dibentuk lagi di setiap departemen, diadakan leader dan supervisor. Jadi cukup meningkat untuk karyawan dikarenakan volume penjualan sangat tinggi, sekitar 500. Dan itu dengan berjalannya waktu, dan itu tidak cukup mudah untuk mencapai sesuatu yang intinya Zalora akan lebih baik dan fokus penjualan fashion di antara e-commerce di perusahaan-perusahaan lain yang online. Kita targetnya adalah fashion nomor 1 se-Asia. Setelah itu pindah lagi di tahun 2012, itu pindah ke daerah Cibitung dengan warehouse yang lebih gede lagi, 2 kali lipat, dan banyak yang seller pun yang join ke Zalora, seperti Under Armour, kayak yang tadinya Cristiano Ronaldo juga membuat produk lalu kerjasama dengan Zalora, dan Zalora semakin tinggi posisi di atas, dan banyak perusahaan-perusahaan banyak yang ingin menaruh barangnya di Zalora. Seperti itu. Jadi kita membutuhkan gudang yang lebih besar. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang sudah tahu Zalora adalah fokus fashion. Beda dengan seperti Lazada, Shopee yang
barang apa aja dia ada, dan kebanyakan barangnya marketplace, jadi hanya menumpang web di Lazada atau di Shopee. Kalau sedangkan di Zalora lebih fokus barangnya di Zalora. Dan berjalannya waktu lagi dan berjalannya waktu kenapa Zalora itu tidak pernah mau membeli perusahaan di Indonesia, karena mungkin faktor pajaknya lebih mahal ya. Jadi kita hanya untuk ini sewa. Lalu kita pindah lagi tahun 2020, pindah ke daerah Pondok Indah. Itu jadi perusahaan yang baru dibangun itu dengan Logos itu cukup lebih besar, dan di situ pun lebih banyak saingannya. Dan sekarang pun dengan target selama tahun 2012 sampai hingga tahun 2020 sekitar 28 tahun kalau nggak salah ya, itu Zalora sampai saat ini sudah mencapai perusahaan fashion online nomor 1 se-Asia. Dan begitu dengan terbentuknya analisis pekerjaan dan teknologi yang banyak yang diimprove setiap dalam bekerja. Saat tadinya manual dan sekarang hanya menggunakan sistem-sistem yang ada di perusahaan, menggunakan sistem OMS. Jadi tadinya manual saat pengambilan barang kita memakai kertas. Sekarang dengan adanya improvement dan perusahaan semakin canggih dan alat-alat teknologi yang semakin canggih, kita saat mengambil barang hanya menggunakan handphone dan saat itu di-scan. Lebih canggih dan lebih cepat untuk penjualannya. Target se-Jabodetabek 1 hari sampai 3 hari. Kenapa perusahaan Zalora itu selalu meningkat meskipun pandemi saat ini? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang offline masuk ke Zalora. Banyak sekali, contoh seperti H&M tadinya ada di outlet di mall-mall besar. Karena pandemi ditutup, jadi banyak sekali perusahaan yang join dengan Zalora supaya barangnya live di Zalora. Jadi tidak perlu khawatir orang yang juga berbelanja di mall. Dengan adanya Zalora ini sangat membantu, jadi bisa berbelanja di Zalora. Dengan adanya struktur kerja yang lebih canggih dan manajemen yang baru dan begitu banyak, target yang akan diimprovement selalu dalam perusahaan, dan targetnya pun setiap bulan bahkan setiap setahun itu selalu meningkat. Dan biasanya di Zalora itu selalu mengadakan event. Yang paling gede itu event Ramadan, event 10-10, 11-11, 12-12. Dan biasanya itu selalu menggunakan daily worker. Karena itu target biasanya cukup tinggi supaya penjualan bisa sampai ke customer supaya cepat. Jadi kita menggunakan daily worker dengan training selama 1 minggu. Mungkin itu saja yang saya jelaskan dari analisis perusahaan Zalora PT Fashion & Service Indonesia. Mungkin ada salah atau kekurangan, mohon dimaafin. Terima kasih, selamat malam.